Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kita mulai saja ya, sembari nunggu yang lain ya. Silahkan Wildan sama Dimas, videonya dimunculin aja, nggak apa-apa. Oke, pada kesempatan ini adalah sesi yang ke-13 ya, Wildan sama Dimas ya. Jadi sesi akhir sebelum libur lebaran ya. Kalau info dari kampus kita terakhir adalah tanggal 12 ya. Jadi Senin hari ini masih ada perkuliahan. Oke, untuk hari ini Ibu akan sampaikan mengenai rekonsiliasi fiskal ya di dalam mata kuliah akuntansi perpajakan ya. Sebelumnya di sini Ibu akan share terlebih dahulu untuk materinya. Nah, berbicara rekonsiliasi fiskal tentunya ya ini adalah ketika kita mempelajari rekonsiliasi fiskal diasumsikan kita itu sudah belajar dari pertemuan 1 dan 12 tentunya ya terkait dengan akuntansi ekuitas, akuntansi aset ya Wildan ya, kemudian terkait dengan beban-beban mana yang bisa dibebankan, pendapatan yang bersifat final seperti apa, yang tidak final seperti apa. Nah, itu karena nanti akan menyangkut atau terkait dengan bagaimana kita mengoreksi. Jadi kita akan melakukan rekonsiliasi fiskal, kita harus paham terlebih dahulu terkait dengan kondisi seperti itu. Nah, tentunya kondisi seperti itu harus didasarkan kepada peraturan perpajakan. Nah, baiklah di sini untuk rekonsiliasi fiskal ya. Di sini ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah mengenai pajak perusahaan. Kita review sedikit sebelum kita memahami mengenai konsep dari rekonsiliasi fiskal, kemudian rincian item rekonsiliasi, kemudian kita nanti akan belajar kasus dan ilustrasi di praktika akuntansi perpajakan, khususnya praktika rekonsiliasi fiskal. Nah, Ibu review sedikit terkait dengan pajak perusahaan ya. Kemarin Anda sudah belajar mengenai pajak atas penghasilan perusahaan itu terkait dengan angsuran salah satunya ya Wildan, terkait dengan angsuran pajak PPh 25. Nah, PPh 25 ini adalah sifatnya masa, jadi cicilan ya, angsuran. Nah, untuk tahunannya yang kita bayarkan di akhir tahun itu adalah namanya PPh 28 atau 29. Kenapa Ibu sampaikan ini? Karena terkait dengan rekonsiliasi fiskal identik dan pasti akan menuju kepada perhitungan SPT tahunan badan gitu ya Dimas ya, Rizka dan Wildan ya. Jadi kenapa Ibu review sedikit karena ada kaitannya nanti. Kemudian terkait juga dengan dipotong oleh PPh final. Final, tidak final, 22 dan 23. Nah, kalau ada kondisi si perusahaannya sudah dipotong PPh yang bersifat tidak final, otomatis itu akan menjadi kredit pajak gitu ya kalau yang tidak final ya kan. Tidak final itu Anda sudah belajar mengenai PPh 23, 22 gitu kan ya, salah satunya itu. Nah, itu akan menjadi kredit pajak. Sedangkan yang bersifat final tentunya nanti akan ada koreksi fiskal. Nah, kita akan belajar ini ya. Ketika ada penghasilan yang didapat oleh perusahaan bersifat final itu bagaimana koreksi atau rekonsiliasi fiskalnya begitu, dan bagaimana ketika tidak final. Yang pasti ketika tidak final ya tidak perlu dilakukan koreksi karena si pemotongan ini nanti akan menjadi kredit pajak atau menjadi pengurang pajak di akhir tahun atau PPh 29 ini yang tadi Ibu sampaikan. Nah, kemudian diungkapkan di laporan laba rugi ya, sehingga ini mempengaruhi jumlah beban pajak Wildan dan teman-teman ya Dimas, serta di laporan posisi keuangan ya. Jadi kondisi ini pasti nanti akan muncul di laporan laba rugi. Kemudian muncul di neraca itu karena nanti akan terkait dengan akun muncul utang pajak ya. Utang pajak kalau terjadi kurang bayar kan ya. Kalau terjadi lebih bayar nanti akan muncul di sisi aktiva kan, berarti pajak dibayar di muka gitu kan ya. Nah, ini jadi tergantung dengan kondisi di lapangan seperti apa gitu ya. Keterkaitan dengan kondisi
kurang atau lebih gitu ya. Kalau nihil mah ya nggak akan muncul akun ini ya, nihil berarti tidak ada pembayaran gitu ya. Nah kemudian kewajiban memotong pajak pihak lain yang kita kenal dengan withholding tax ya, ini ya pemungutan pajak kan ada yang namanya withholding tax ya. Nah, di sini pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain, salah satunya adalah PPh 21, 23, 26. Kemudian selain itu juga terkait dengan PPN atas penyerahan barang atau jasa kena pajak di sini ya, barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Nah, kemudian diungkapkan di laporan posisi keuangan sebagai utang pajak atau pajak dibayar di muka, namun tidak mempengaruhi laporan laba rugi ya, karena kan munculnya di neraca. Nah, jadi kalau misalkan kondisinya terjadi kurang bayar ya, SPT tahunannya misalkan, nah ini nanti akan muncul utang pajak PPh 29. Tapi kalau terjadi lebih bayar, ini kita bisa akan muncul ya akun yaitu di posisi keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca itu muncul akun pajak dibayar di muka ya, di aktivanya gitu ya. Berarti kita ada kelebihan pajak di negara gitu kan ya, nanti kan di aturannya kita bisa mengkompensasikan atau kita merestitusikan ya pengembalian gitu kan ya. Nah itu nanti disesuaikan dengan kondisi ya, mau diambil atau mau kita kompensasikan dengan pajak yang sama. Nah selanjutnya di sini terkait dengan, sebentar ya, ini nggak bisa di-share. Ini Ibu lanjutkan. Nah, pajak lainnya itu ada PPN, PPNBM, PBB dikenakan atas tanah dan bangunan, dibayar setiap tahun ya, pajak bumi dan bangunan. Kemudian bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB dikenakan pada pembeli saat melakukan pengalihan ya, menambah harga perolehan dari tanah dan bangunan yang dibeli. Kemudian ada juga pajak daerah ya, kita tahu ada pajak reklame ya, itu salah satunya adalah termasuk pajak daerah. Kemudian bea materai. Nah, di sini terkait dengan pajak perusahaan yang diangsur yaitu PPh 25 yang dibayarkan setiap bulannya. Nah, ini juga akan muncul ketika kita sudah menghitung SPT tahunannya ya, karena nanti akan muncul di SPT PPh badan itu kan 1/12-nya. Ya kan 1/12-nya inilah yang nanti akan diangsur untuk masa berikutnya. Nah, ini kalau sudah muncul di SPT tahunan badan, 1/12-nya berapa? Nah, perusahaan setiap bulan harus mengangsur pajaknya. Misalkan 1/12-nya adalah 2 juta. Nah, berarti setiap bulan kita bayar 2 juta dicicil ya. Nanti totalnya berapa setahun itu nanti sebagai pengurang PPh 29, pengurang pajak tahunannya ya Wildan ya, dan Dimas dan yang lainnya. Nah, angsuran ini diperhitungkan dari pajak tahun sebelumnya. Untuk perusahaan baru ada cara perhitungan sendiri. Nah, nanti angsuran pajak akan dicatat sebagai pembayaran pajak di muka dan akan diperhitungkan dalam pajak akhir tahun. Ini pajak dibayar di muka, di sebelah debit ya, tentunya PPh 25, kemudian kreditnya adalah kas. Ya, kemudian pajak perusahaan dipotong pihak lain. Nah, dipotong pihak lain ini ada yang bersifat final dan ada yang bersifat tidak final. Nah, kalau yang final ini konsepnya ya, nanti karena akan terkait dengan rekonsiliasi fiskal, final ini tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam SPT ya. Jadi dimasukkannya ada kolom tersendiri. Jadi tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan pajak di SPT tahunan. Tapi nanti ada kolom tersendiri ya, Wirdan ya. Mungkin ada yang sudah belajar untuk PPh badan ya, yang mata kuliah PPh badan, nanti ada kolom khusus ya di formulir SPT tahunan untuk diisi penghasilan yang bersifat final, jadi tidak diperhitungkan. Nah, sering tidak dimasukkan dalam pencatatan sehingga akan dicatat pendapatan sebesar nilai setelah pajak. Misal untuk pendapatan bunga deposito sering langsung dimasukkan setelah pajak. Berarti netonya, ya kan? Berarti neto. Pencatatannya dengan neto. Kan Ibu di awal pernah menyampaikan ya, Rizka ya, pencatatannya ada dengan bruto dan dengan neto gitu ya. Kalau neto berarti pajaknya tidak diperhitungkan, jadi langsung diakuinya pendapatan final ini adalah netonya saja gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau pajak tidak final ini Ibu review kembali bahwa potongan pajak dimasukkan sebagai kredit pajak. Contohnya, Anda perusahaan PTX misalkan mendapatkan bukti potong PPh 23 atau PPh 22 dan yang lainnya. Nah, ini nanti itu sebagai pemotong pajak tahunannya si PTX tersebut.
gitu ya. Nah, ini. Nah, pajak yang dibayar dicatat sebagai pembayaran pajak di muka di sini kita sudah catatnya ya di kas, misalkan ini contoh ya. Contoh saja kas di sebelah debit misalkan 140, pajak dibayar di muka PPh 23 60.000, kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa. Ya, ini. Sebentar ya. Ini nggak bisa digeser. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini. Nah, kemudian selanjutnya ini sudah tadi pajak penghasilan pihak ketiga. Nah, pajak yang dipotong bukan merupakan pajak perusahaan, melainkan pajak pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong jika pajaknya yang dipotong bukan pajak final. Nah, pencatatan yang dibuat saat memotong pajak nih terkait dengan PPh 21. Misalkan PTX memberikan gaji kepada Bildan gitu ya karyawannya. Nah, ini beban gaji gitu ya contohnya ya. Misalkan tuh utang PPh 21 karyawan sama kas. Nah, tentunya kalau sudah kondisi perusahaan memotong itu harus menyetorkan dan melaporkan pajak yang dipotong ya. Pasal 21 itu masuk kategori SPT masa dan bersifat tidak final karena nanti sama pegawainya itu bisa menjadi kredit pajak gitu kan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya PPN ya. Nih, kalau perusahaan PTX-nya ini adalah PKP, pengusaha kena pajak tentunya, ya berkewajiban untuk memungut PPN. Nah, di sini terkait PPN dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Nah, PPN ini dikenakan pada setiap level distributor. PPN akan ditambahkan dari harga jual sebesar 10% ya kita tahu, sehingga jumlah yang dibayar oleh konsumen adalah harga jual ditambah dengan PPN. Jadi sebenarnya nilai PPN ini adalah titipan dari konsumen. Perusahaan itu mungut 10%, kemudian nanti kita storkan ke negara dengan cara kita mengkompen dengan pajak masukan yang kita miliki atau yang perusahaan miliki, selisihnya baru nanti kita bayarkan ke perusahaan gitu ya. Nah, PPN yang dibayar oleh konsumen akan dicatat sebagai PPN keluaran gitu ya. Di sini contohnya untuk pencatatan saat penjualan ya, ketika ada transaksi PPN, piutang dagang ketika kredit ya, kemudian penjualan, kemudian PPN keluaran ya. Ini ketika melakukan pembelian barang atau barang yang dipergunakan untuk produksi, perusahaan harus membayar PPN kepada supplier ya. Kalau kita membeli, perusahaan membeli berarti akan muncul pajak masukan tentunya ya. Kalau penjualan baru muncul pajak keluaran. Nah, PPN yang dibayarkan pada saat pembelian disebut sebagai PPN masukan. Ya, pencatatan yang dilakukan pada saat melakukan pembelian di sini kalau mencatatnya kemarin ada metode pencatatan sistem periodik dan sistem perpetual ya. Nanti kan muncul ada akun pembelian dan ada akun persediaan ya, tergantung menggunakan pencatatannya sistem apa, perpetual atau periodik gitu ya. Nah, jadi Ibu ini pembelian atau persediaan gitu ya. Nanti jadi bisa disesuaikan dengan kondisi. Kemudian PPN masukan, kemudian tuh utang dagang atau kas gitu ya. Nah, selanjutnya terkait pajak masukan, tidak semua pajak masukan boleh dikreditkan gitu ya. Nah, jika pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan akan langsung dicatat menambah harga perolehan aktiva atau aset. Misalnya PPN masukan atas pembelian kendaraan direksi. Nah, ini tidak dapat dikreditkan. Nah, tapi menambah harga perolehan si kendaraan tersebut. Nah, PPN yang dibayar oleh perusahaan adalah selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Jadi kalau pajak keluarannya ini adalah lebih besar dari pajak masukan, itu pasti perusahaan harus membayar. Ya, jadi kalau PK-nya lebih besar dari PM berarti kurang bayar. Tapi sebaliknya kalau PK-nya lebih kecil dari PM, perusahaan dapat meminta yang tadi Ibu sampaikan di awal, bisa restitusi atau kompensasi. Nah, kompensasi berarti diperhitungkan pada masa periode berikutnya. Gitu ya Rizka ya. Nah, PPN ini dibayar dan dilaporkan untuk setiap masa. Jadi PPN ini masuk kategori pajak SPT masa, bukan SPT tahunan. Ya, karena dia nanti akan terus setiap masanya ketika ada transaksi di masa itu berkewajiban untuk membayar dan melaporkan. Gitu ya, Wildan ya. Nah, selanjutnya pencatatan yang dilakukan pada saat pengakuan utang di sini ya, PPN keluaran, tuh PPN masukan, kemudian utang
PPN. Pencatatan yang dilakukan pada saat pembayaran utang, utang PPN to kas. Nah, jika PPN masukan lebih besar, perusahaan mengajukan permohonan untuk restitusi. Fiskus akan melakukan pemeriksaan sebelum mengabulkan permohonan restitusi. Nah, jadi di sini boleh saja wajib pajak kondisinya lebih bayar, dia boleh mengajukan restitusi, tetapi biasanya ada penelitian atau pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, dalam kondisi pandemi ini terkait dengan pemeriksaan itu dipercepat, jadi tidak lama proses pemeriksaannya gitu ya. Nah, kebanyakan WP takut ya kalau ketika akan melakukan restitusi, padahal tidak masalah ya kalau memang kondisinya adalah lebih bayar, kita punya hak untuk mengajukan restitusi ya. Sepanjang kita bisa mempertanggungjawabkan data yang kita miliki gitu ya, Wildan dan yang lainnya ya. Jadi kalau kita memang datanya oke, kita pede ya, lakukanlah restitusi, itu hak kita sebagai wajib pajak jika kondisinya adalah lebih bayar gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan PPNBM dikenakan hanya satu kali, yaitu pada saat produsen penghasil barang mewah, importir barang mewah. Nah, PPNBM tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang lain nih. Ya, PPNBM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir. Jumlah pajak yang dibayar oleh pembeli akan dicatat sebagai utang PPNBM. Utang PPNBM dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan kepada Fiskus, gitu ya. Nah, kita sudah review sedikit mengenai pajak perusahaan, kita langsung ke konsep rekonsiliasi ya. Nah, di sini hakikat rekonsiliasi kita perlu ketahui ya. Hakikatnya apa? Nah, hakikatnya di sini bahwa pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan menyimpang dari ketentuan perpajakan. Nah, perbedaan timbul terkait pengakuan, pendapatan, dan beban di laporan laba rugi. Nah, ini penyesuaian diperlukan agar laba yang diperhitungkan secara akuntansi dapat diperlukan sebagai laba atas ya, tentunya sebagai laba atau penghasilan kena pajak. Karena nanti dasar menghitung pajaknya itu adalah dari PKP-nya, dari penghasilan kena pajaknya. Nah, kita ketahui yang pertama kali harus tahu ya apa itu rekonsiliasi. Kata rekonsiliasi ini bisa juga disebut dengan koreksi ya. Jadi rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi, kita menghitung pajaknya tahunan itu tidak langsung dari laba secara komersial ya Wildan dan yang lainnya, tetapi kita harus lakukan koreksi terlebih dahulu atau rekonsiliasi terlebih dahulu. Nah, jadi yang digunakan adalah fiskalnya, bukan komersialnya, gitu ya. Nah, terkait dengan rekonsiliasi atau koreksi fiskal ini tentunya ada positif dan negatif, gitu ya. Ada nanti kita akan pelajari itu, ya. Nah, di sini kemudian kita mengenal beda tetap atau permanen gitu ya. Nah, beda tetap itu atau permanen ini terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal yang dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak. Jadi PHKP ini penghasilan kena pajak. Ini terkait apa saja? Yang pertama terkait dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final. Ini ada di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Kemudian terkait dengan penghasilan yang bukan objek pajak, ini ada di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh, tentunya di nomor 36 tahun 2008 ya undang-undangnya. Kemudian terkait pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu ya tentunya 3M ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran. Nah, ini ada di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Nah, selain itu juga beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final. Ini juga termasuk. Kemudian penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Ya, kemudian itu tadi beda tetap ya. Nah, sekarang beda waktu, Wildan ya dan yang lainnya. Nah, beda waktu ini, beda waktu timbul biasanya karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi dalam hal apa saja ini. Yang pertama, akrual atau realisasi ya. Kemudian penyusutan dan amortisasi ya. Kemudian penilaian persediaan ya. Kemudian yang keempat atas kompensasi kerugian fiskal. Ini masuk beda waktu atau sementara. Nah, kemudian
rekonsiliasi atau koreksi fiskal gitu ya. Nah, di sini ada koreksi positif dan negatif dari rekonsiliasi fiskal ya. Yang tadi sudah sampaikan di awal. Nah, koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Ya, jadi kuncinya ketika terjadi koreksi fiskal positif maka laba secara fiskal akan bertambah gitu ya. Karena apa? Nah, ini pasti antara lainnya terkait dengan beban gitu ya. Jadi beban yang tidak diakui. Misalkan contohnya ada beban senilai 500.000 tidak bisa diakui secara fiskal. Nah, ketika beban ini dihilangkan, otomatis pendapatan laba akan naik. Benar nggak, Wildan? Ya kan? Beban akan naik kan ketika si beban itu dihilangkan secara fiskal. Nah, otomatis disebut sebagai positif. Positif itu artinya menambah. Ya, jadi secara fiskal itu menambah. Nah, ketika terjadi koreksi fiskal positif itu udah otomatis si pajaknya akan naik karena laba naik, ya kan? Laba naik, perhitungan pajak juga akan naik kalau terjadi koreksi fiskal koreksi positif. Nah, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, gitu ya. Kemudian yang ketiga, karena contohnya ya di antaranya amortisasi komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Kemudian ada penyusutan fiskal positif lainnya ya. Nah, kemudian kita ke koreksi negatif. Nah, koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Nah, ini terkait dengan penghasilan. Contohnya, penghasilan sewa tanah dan bangunan. Misalkan perusahaan punya sewa tanah dan bangunan, kemudian disewakan. Ada penghasilan kan? Nah, ini bersifat final. Nah, ketika penghasilan ini kita koreksi fiskal, otomatis laba atau pendapatan perusahaan akan berkurang. Nah, otomatis perhitungan pajak juga akan berkurang. Walaupun secara kas, perusahaan itu memiliki penghasilan lain selain dari usahanya, yaitu penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Tetapi secara fiskal itu tidak boleh diperhitungkan pajaknya, tetapi hanya dilaporkan di pos penghasilan yang bersifat final gitu ya. Nah, nanti Anda bisa baca terkait dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ini ada di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Kemudian terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan PPH bersifat final itu ada di pasal 4 ayat 2 ya. Kemudian penyusutan komersial lebih kecil ini ya. Lawannya ya, kalau tadi koreksi positif komersialnya lebih besar. Nah, kalau terjadi koreksi negatif, penyusutan komersialnya lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Kemudian penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, kemudian penyesuaian fiskal negatif lainnya, gitu ya. Nah, di sini terkait dengan teknik rekonsiliasi, ya, rekonsiliasi di sini melakukan pembenaran atas setiap item pendapatan dan beban. Otomatis ya, rekonsiliasi ini terkait dengan pendapatan dan beban, sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ya, metode ini memudahkan proses pengisian SPT. Nah, pembenaran dilakukan terhadap laba akuntansi dengan melakukan penambahan atau koreksi positif. Nah, pengurangan ketika terjadi koreksi negatif, gitu ya. Jadi pengurangan ketika koreksi negatif, penambahan ketika koreksi positif ya, hanya berdasar penyesuaian penghasilan dan beban yang tidak sesuai. Nah, jadi walaupun kita ada laporan secara fiskal ya, setelah dikoreksi kita analisis setiap transaksi yang terjadi, tetap ya pada saat pengisian SPT badan yang kita input adalah laporan keuangan komersial. Ya, Anda sudah belajar belum untuk pengisian SPT masa badan? SPT masa badan, SPT tahunan, Wildan udah belajar belum? Udah praktek belum di mata kuliah PPH badan? Belum ya? Atau sudah? Sudah Ibu, untuk dari praktika PPH badan. Ya kan kita ketika nginput itu kan laporan komersialnya, ya kan? Tetap kan yang diinput komersialnya kan, nanti koreksi-koreksinya inilah yang nanti akan kita dimasukkan ke dalam pos koreksi. Koreksinya fiskal positif atau negatif kan gitu ya. Nah, jadi tetap kita harus mengacu kepada komersialnya di penginputan SPT badan. Nanti sebesar berapa positifnya, sebesar berapa negatifnya kita tinggal nginput saja. Nanti kalau menggunakan ISPT PPH badan dia udah otomatis akan mengurangi atau menambah gitu ya. Seperti itu. Nah, di dunia praktek gitu ya, teknik rekonsiliasi yang lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan catatan atas laporan keuangan ya. Nah, koreksi ini atas pendapatan tentunya ya dan beban gitu ya. Nah, kemudian kita ke
trade off ya, akuntansi perpajakan. Ya, di sini. Di sisi akuntansi bersifat menguntungkan sebab akan menarik minat pemegang saham potensial ya. Trade off-nya ya. Perusahaan terbuka akan memprioritaskan kepentingan ini ketika labanya tinggi ya, tingginya laba. Di sisi perpajakan bersifat tidak menguntungkan. Ya enggak? Kenapa coba tidak menguntungkan? Ya, otomatis ketika terjadi koreksi kita positif gitu ya, meningkatkan beban pajak yang harus dibayar. Ya kan? Nah, itu ini trade off-nya ya di akuntansi perpajakan. Dengan ketika tingginya laba ya. Kalau kurangnya laba artinya misalkan labanya semakin turun gitu ya, otomatis juga tidak akan menguntungkan ya. Apa namanya? Kondisi ini gitu. Makanya banyak yang peneliti ya atau mungkin mahasiswa yang melakukan riset tentang bagaimana manajemen laba terkait dengan perencanaan pajak atau tax planning-nya, kondisi-kondisi ini yang dikaitkan dengan rekonsiliasi fiskal gitu ya. Karena kita ketika melakukan rekonsiliasi fiskal ini harus hati-hati, jangan sembarangan. Karena di sini juga akan ada bagaimana tax planning yang benar-benar harus kita jalani sesuai peraturan perpajakan ya. Fauzah Lutfiah ya, silakan di unmute. Nah, jadi benar-benar tax planning-nya tidak boleh menyimpang dari aturan gitu ya. Kalau kita tidak mengerti tentang peraturan-peraturan pajak yang sudah kita pelajari sebelumnya, nah otomatis itu juga bisa jadi merugikan perusahaan yang kita hitung. Kenapa? Karena kita nggak bisa menerapkan tax planning yang baik gitu kan ya. Bisa jadi pajak yang seharusnya kita bayar hanya misalkan 100, karena kita gagal memahami, kita akan bayar menjadi 200, merugikan perusahaan, atau sebaliknya kita merugikan negara gitu kan ya. Nah, ini jadi kita harus hati-hati. Anda adalah calon-calon akuntan pajak ya, baik Anda mau kerja di institusi maupun sebagai konsultan atau sebagai mungkin nanti juga sebagai apa ya namanya di ASN-nya. Nah, ini benar-benar harus bisa menganalisis dan harus bisa benar-benar memahami kondisi ini gitu ya. Nah, kemudian latar belakang perbedaan ini ya, akuntansi dan pajak ditetapkan oleh otoritas yang berbeda. Ya kan? Kalau akuntansi jelas kita ada standar akuntansi keuangan ya, naungan IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, perbedaan antara akuntansi dan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di negara lain. Nah, penelitian pajak terkait dengan book tax gap ya, BTG ya kita singkat. Apa penyebab BTG ya? Apa akibat terjadinya BTG? Nah, persistensi laba, persistensi return, nilai informasi dari BTG ya. Apakah BTG dapat dianggap sebagai alat untuk melakukan earning management? Nah, ini ya banyak sekali riset-riset yang sudah meneliti tentang ini gitu ya. Baik kita teliti di perusahaan langsung gitu kan ya. Perusahaan langsung ya tentunya perusahaan ya, wajib pajak badan gitu ya. Nah, orang pribadi juga nggak masalah ya, karena masih ada perusahaan yang masih bersifat perseorangan gitu, tapi riset-riset banyak sudah dilakukan di wajib pajak yang badan. Nah, ini Anda bisa nanti bisa dipertimbangkan ya. Kemudian di sini terkait dengan kerangkanya ya. Di sini kalau akuntansi ya tentunya kita ngacunya pada standar akuntansi keuangan yang isinya ada PSAK-nya ya, Wildan dan teman-teman ya. Ada di pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi kita melakukan treatment dari awal sampai kita menghasilkan sebuah output laporan keuangan, ada laporan laba rugi, posisi keuangan, laporan arus kas, perubahan modal, CALK. Itu kita ngacunya kepada standar yang berlaku, standar akuntansi keuangan. Tapi pajak gitu ya, itu pajak itu ya dari undang-undang pajak gitu ya. PPH kita ada undang-undangnya sendiri, undang-undang PPH. Kita bicara PPN sudah ada nih undang-undang PPN ya. Kemudian sekarang juga sudah ada beberapa yang ada di undang-undang yang lain, yang ini kita sesuaikan dengan kondisi ya. Nah, inilah perbedaannya yang menyebabkan muncul perbedaan permanen dan temporer gitu ya. Ketika temporer ini pajak tangguhan ya, aktiva, kemudian utang, kemudian beban atau pendapatan gitu ya. Nah, ini perbedaan ini itu dilakukan penelitian ya terkait dengan BTG-nya, book tax gap-nya, kemudian efektif tax rate-nya.
Nah, ini ya. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan Anda ketika nanti akan melakukan beberapa riset tentang pajak tentunya ya. Nah, ini. Kemudian di sini kita lanjutkan berdasar sifat di sini, positif ini bersifat meningkatkan penghasilan kena pajak. Nah, tadi Bunda sampaikan ya, kalau positif itu kan menambah ya. Kalau negatif bersifat mengurangi gitu ya. Nah, ini sifatnya. Nah, berdasarkan jangka waktu temporer di sini merupakan akibat perbedaannya waktu pengakuan. Namun akan berujung pada hasil akhir serupa. Jadi pengakuannya ini yang berbeda. Kemudian permanen merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu. Ini kalau permanen, ya. Nah, kemudian langkahnya di sini Anda perhatikan di sini dari laba akuntansi ya. Kemudian ditambah penghasilan yang belum diakui, kemudian dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak. Yang bukan objek pajak harus dikurangi dulu ya. Kemudian ditambah biaya non deductible, kemudian dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan, dikurangi penghasilan, dikenai PPh final, jadi semua PPh final atas penghasilan yang bersifat final nanti dikeluarkan, kemudian ditambah biaya 3M penghasilan final, gitu kan ya, kemudian barulah penghasilan kena pajak. Gitu ya. Nah, di sini terkait dengan rekonsiliasi ada beberapa rincian item tadi Ibu sudah jelaskan sebenarnya beberapa pasal yang terkait dengan rekonsiliasi fiskal. Nah, ini nanti Anda bisa baca kembali ya. Fauziah ya, Dila, Ulfa, kemudian Wildan ya. Contohnya penghasilan bukan objek pajak. Ini kan harus dikeluarkan. Ya kan? Harus dikeluarkan. Ini Anda bisa baca nih di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Atas apa saja itu sudah dibahas semua di situ. Nah, kita tidak perlu menghafalnya ya, tetapi kita harus tahu, minimal kita tahu dan memahaminya. Oh, yang termasuk penghasilan bukan objek pajak itu salah satunya bantuan, sumbangan gitu ya, kemudian harta hibahan dan seterusnya. Nah, ini. Nah, jadi tapi kita jangan terpaut pada undang-undang ya, karena selain undang-undang juga nanti ada peraturan terkait, misalkan PMK, peraturan Menteri Keuangan ya, atau Perdirjen Pajak. Nah, itu kita harus update itu ya. Jadi ada aturan susulan ya kan. Nah, kemudian di sini nanti Anda bisa baca ya, warisan, harta termasuk setoran tunai ya dan seterusnya. Penggantian atau imbalan hubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura ya, ini juga. Dan pembayaran dari perusahaan asuransi. Nah, ini juga bukan objek pajak. Dividen ya di sini. Tapi yang diterima atau diperoleh PT sebagai BP dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, ini ada syaratnya ya. Nanti Anda baca lagi. Nah, ini juga ada dan seterusnya ya. Ini banyak sekali yang termasuk bukan objek pajak. Kemudian di sini non-deductible expense ya. Ini ada di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible ini atas penghasilan bruto ya. Ini ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, ya, kemudian pembentukan dana cadangan kecuali. Nah, ini di sini Anda bisa baca lebih detail di pasal 9-nya ya. Kemudian ada premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh WP orang pribadi, misalkan premi asuransi kesehatan kecelakaan, misalkan direksi. Nah, ini nanti kalau ada transaksi seperti itu harus dikoreksi, walaupun secara pas itu dikeluarkan dari kas perusahaan. Nah, kemudian di sini penggantian atau imbalan atas pekerjaan jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai ya. Kita sempat praktekkan kemarin ya, Wildan ya, di praktika ya. Nah, kalau makan dan minumnya hanya sebagian pegawai, nah ini nih bagaimana? Kan nggak bisa, ya kan? Tapi kalau penyediaan makan dan minuman bagi seluruh pegawai dan ada kontrak dengan catering gitu ya, nah ini bisa dibebankan. Nah, ternyata sesuai juga dengan undang-undang ya, Wildan, bahwa selain dari undang-undang juga diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan ya, kemarin Ibu sudah sampaikan. Ini Anda bisa baca lagi nanti.
Nah, juga jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Contohnya begini, kalau misalkan ada pemegang saham yang juga sebagai direksi gitu ya, direksi di PTX, tapi dia pemegang saham juga. Misalkan dia mendapatkan gaji sebagai direksi gitu ya, per bulannya adalah 50 juta. Mungkin nggak wajar nggak? Nah, ini kalau nggak wajar nih nanti juga akan dikoreksi gitu ya. Masa gaji misalkan perusahaannya kecil baru berdiri misalkan 50 juta tidak sesuai dengan kondisi perusahaan, kan tidak wajar misalkan. Nah, ini juga nanti akan dikoreksi. Kemudian misalkan nilai sewa, si direksinya punya kendaraan kemudian disewakan ke perusahaan buat operasional perusahaan, sah-sah aja ya buat operasional untuk kegiatan usaha. Tetapi wajar nggak nilai sewanya? Nah, ini juga nanti akan menjadi bahan penelitian ya oleh Fiskus tentang wajar dan tidak wajarnya kondisi terkait dengan nilai sewanya. Nanti kalau tidak wajar, nanti akan dikoreksi oleh Fiskus. Kalau si WP-nya pada saat menghitung SPT badan dia belum melakukan koreksi atas kondisi itu, gitu ya. Nah, kemudian terkait juga dengan harta yang dihibahkan dan yang lainnya. Nah, ini ya Anda bisa baca kembali. Nah, ini ya. Juga di sini ya non deductible ya. Di sini non deductible-nya ada pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai, makan siang bagi sebagian pegawai ya. Nah, PPh 21 ditanggung perusahaan ya. Biaya jamuan tanpa daftar nominatif ini non deductible. Ya, non itu artinya tidak boleh dikurangkan ya Wildan ya. Nah, yang boleh dikurangkan ini ya penggantian biaya obat-obatan, makan siangnya bagi seluruh pegawai. Tapi kalau makan siangnya bagi sebagian ya masuknya non deductible. Kalau seluruh deductible. Kalau si PPh 21 ininya adalah masuk dalam tunjangan PPh 21, jadi di gajinya si Wildan itu ada di situ gaji pokok berapa, tunjangan kesehatan, tunjangan PPh 21 ini boleh dikurangkan loh. Tapi kalau dia hanya PPh 21 ditanggung perusahaan tapi tidak muncul sebagai tunjangan ya treatment di perusahaannya, ini nanti masuk non deductible. Jadi kalau masuk tunjangan masuknya ke deductible ya. Jadi harus hati-hati di sini dalam menganalisisnya. Kemudian biaya jamuan dilengkapi daftar nominatif. Jadi ada rinciannya. Daftar nominatif ini isinya ya nama biayanya. Nah, kenapa ada daftar nominatif? Karena pasti sudah dipotong PPh. Bagi yang menerimanya itu udah dipotong, perusahaan sudah motong. Nah, jadi di situ ada rincian nama biayanya, tanggal transaksi, kemudian nomor bukti potong. Nah, kalau tidak ada daftar nominatif, ini nanti masuk dalam non deductible. Walaupun sama-sama biaya jamuan gitu ya. Jadi harus hati-hati dalam melakukan analisis di sini. Kemudian selanjutnya penghasilan dikenai PPh final. Nah, ini juga nanti masuk dalam rekonsiliasi ya. Nah, fiskal. Nah, tentunya di sini Anda bisa bahas atau bisa Anda pahami, bisa baca di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 ya, Bidan dan teman-teman ya. Jadi ini Anda harus baca, nggak usah dihafalin ya. Kecuali Anda memang rajin menghafal ya, tapi ya buat apa ya menghafal banyak-banyak ya undang-undangnya segitu tebalnya ya. Bidan hafal nggak undang-undang? Enggak kan ya, Ibu juga enggak hafal kan ya. Enggak usah dihafalin ya, karena ketika Anda nanti bercita-cita pengen jadi konsultan pajak ya, ketika Anda lulus gitu ya, itu nanti ketika ujian USKP, ya, ujian sertifikat konsultan pajak itu